Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Satyanto selaku dosen mata kuliah kendali lingkungan, dan seterusnya teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rancangan sistem pengukuran emisi gas sulfur dioksida menggunakan sensor MQ136 berbasis microcontroller STM32F4 Discovery. Adapun kelompok 3 beranggotakan Mufita Rizkafiani NIM 16, saya sendiri Ladina Makfira NIM 24, Lisman Nurkawati NIM 42, Rizal Riharno NIM 65, dan Lili NIM 83. Pencemaran udara menjadi topik penting karena lebih dari 90% penduduk di dunia menghirup udara berkualitas buruk menurut WHO tahun 2016. Sumber utama polusi udara bersumber dari moda transportasi yang tidak efisien, asap rumah tangga, pembakaran sampah, gunung meletus, hingga aktivitas industri. Sulfur dioksida merupakan salah satu polutan utama pencemar udara. SO2 dapat berdampak buruk pada kesehatan, lingkungan, dan tanaman. SO2 dapat menyebabkan masalah pernapasan terutama pada kelompok sensitif dan menyebabkan hujan asam yang dapat merusak lingkungan dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemantauan gas SO2 untuk mendeteksi emisi dalam suatu area yang berasal dari sumber pencemaran SO2. Adapun tujuan dilakukan pembahasan topik ini yaitu untuk merancang suatu sistem perhitungan emisi kadar gas sulfur dioksida menggunakan sensor MQ136 berbasis microcontroller STM32F4 Discovery. Baik, selanjutnya itu mengenai hasil dan pembahasan, dan poin-poin dari hasil dan pembahasan dari kami itu yang pertama ada parameter pengukuran, yang kedua metode pengukuran dan diagram blok, dan yang ketiga spesifikasi alat yang digunakan. Nah, untuk yang pertama itu mengenai parameter pengukuran SO2 atau sulfur dioksida. Nah, parameter pengukuran ini dilakukan untuk memonitoring emisi kadar gas sulfur dioksida atau SO2 yang ada pada udara. Untuk karakteristik dari SO2 ini yaitu dia terdapat di dalam udara yang proses pembentukannya disebabkan oleh aktivitas manusia. Lalu sifatnya itu memiliki bau yang tajam dan tidak mudah terbakar. Nah, sifat dari SO2 ini yang berkaitan dengan kelarutannya dalam air yaitu SO2 bersifat sangat larut di dalam air, dan gas SO2 ini di udara dapat bereaksi dengan uap air atau larut pada tetesan air dan dapat membentuk H2SO4 yang merupakan komponen utama dari hujan asam. Dan ada penjelasan tambahan lainnya mengenai SO2 ini, yaitu di mana cairan SO2 melarutkan banyak senyawa organik dan anorganik dan digunakan sebagai pelarut dalam pembuatan reaksi. Adapun cairannya ini tidak melakukan pengionan diri dan hantarannya terutama merupakan cermin bagi kemurniannya. Selanjutnya ini merupakan metode pengukuran parameter dan diagram blok. Yang pertama ada pertama itu adanya input, lalu menuju sensing element, lalu menuju signal conditioning, selanjutnya menuju signal processing, dilanjutkan menuju data presentation dan menghasilkan berupa output. Adapun sistem monitoring MQ136 ini memiliki kondisi-kondisi seperti pada pengkondisian sinyal ICLM 393, juga penggunaan variable resistor, dan pemrosesan sinyal dilakukan oleh microcontroller STM32F4 Discovery, dan outputnya pada ADC dipresentasikan oleh LCD. Oke, dan ini merupakan spesifikasi alat yang kami gunakan dari power yang tersambung ke sensor MQ136, dibarengi RTC, microcontroller, LCD display, GSM modem, sampai memori SD card. Dan ini semua akan kami jabarkan satu persatu sesuai job desk-nya. Ya, oke. Yang pertama ada sensor MQ136 yang merupakan sebuah komponen semikonduktor yang fungsinya sebagai pengindra bau gas tinoksida. Sensor ini membutuhkan tegangan inputnya sebesar 5 volt yang biasanya berasal dari baterai gitu, dan sensor ini terdapat nilai resistensi sensor yang dapat berubah-ubah ketika terkena gas dan juga sebuah pemanas yang tujuannya itu adalah sebagai pembersihan ruangan sensor dari kontaminasi udara luar. Oke, selanjutnya ada RTC tipe DS3231.
Nah, tipe ini adalah I2C yang sangat akurat, real-time clock dengan TCXO dan kristal. Perangkat ini menggabungkan input dari baterai dan menjaga ketepatan waktu yang akurat ketika listrik utama ke perangkat itu terganggu. Di RTC juga mempertahankan detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, dan informasi tahun. Alat yang digunakan selanjutnya yaitu microcontroller STM32F4 Discovery. Microcontroller ini memiliki kemampuan tray pencacahan dan tiga antarmuka yang berbeda, yakni debug port, virtual port comp, dan mass storage. Kemudian ada liquid crystal display atau LCD adalah suatu alat untuk display berbagai karakter. LCD ini mempunyai beberapa ukuran mengikuti bilangan karakter seperti 16 kali 4. LCD karakter dalam pengendaliannya cenderung lebih mudah dibandingkan dengan LCD grafik. Namun ada kesamaan di antara keduanya yaitu inisialisasi. Inisialisasi adalah prosedur awal yang perlu dilakukan dan dikondisikan kepada LCD agar LCD dapat bekerja dengan baik. Alat yang selanjutnya yaitu modem GSM Wavecom. Jadi modem ini di Indonesia cukup dikenal digunakan pada industri bisnis rumahan dan bahkan skala besar, mulai dari fungsi untuk kirim SMS massal hingga fungsi sebagai penggerak perangkat elektronik. Oke, selanjutnya ada modul SD card. Modul ini adalah modul pembaca kartu micro SD dan antarmuka SPI melalui driver system file dan sistem microcontroller untuk melengkapi kartu micro SD membaca dan menulis file. Kemudian ada software CBIOS RT. CBIOS RT ini merupakan perangkat lunak gratis dengan lisensi GNU General Public License 3 atau GPL 3, di mana merupakan perangkat lunak bisa diperbanyak atau disebarluaskan kepada umum, akan tetapi tidak boleh mengklaim tentang hak cipta dari CBIOS atau RT itu sendiri, dan tidak disarankan juga untuk mengubah konfigurasi dan fungsi yang sudah ada, kecuali konfigurasi untuk microcontroller yang digunakan. Yang terakhir ada SMS Gateway. Beberapa fitur yang umum dikembangkan dalam aplikasi ini yaitu yang pertama ada auto reply, di mana SMS Gateway secara otomatis akan membalas SMS yang masuk. Kemudian ada pengiriman massal, disebut juga dengan istilah SMS broadcast, yang mana bertujuan untuk mengirimkan SMS ke banyak tujuan sekaligus, misalnya untuk informasi produk terbaru kepada pelanggan. Terus kemudian ada pengiriman terjadwal, yaitu sebuah SMS dapat diatur untuk dikirimkan ke tujuan secara otomatis pada waktu tertentu. Contohnya untuk keperluan mengucapkan selamat ulang tahun dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Apabila ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.